kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami percaya bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Haleluya, haleluya Yesus. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan
mustahil bagi Tuhan, tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya, ku diangkat dan dipulihkannya, ku diangkat dan dipulihkannya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, selamat pagi. Puji nama Tuhan. Pagi hari ini kita bisa ketemu kembali. Kita bisa belajar kebenaran firman Tuhan. Mari kita langsung aja buka di dalam 2 Korintus pasal yang ke-5. Kita akan perhatikan untuk ayat yang ke-15. Saya bacakan, begini bunyi firman Tuhan. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Puji nama Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita patut bersyukur karena sampai detik ini kita masih menerima anugerah rahmat Tuhan yang luar biasa yang boleh kita nikmati. Ini karena kebaikan Tuhan yang selalu dicurahkan dalam kehidupan kita sebagai umat-Nya, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, pagi hari ini melalui tulisan Rasul Paulus kita bisa diingatkan bahwa kita semua ini adalah milik Kristus. Kita semuanya ini adalah orang-orang yang dipilih, yang meresponi apa yang sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Oleh sebab itu kita harus mengerti apa yang Tuhan sedang kerjakan atau rancangkan dalam kehidupan kita. Nah, banyak sekali dari anak-anak Tuhan ini yang tidak sadar gitu ya. Kurang sadar atau kurang menyadari dalam kehidupan sehari-hari, dalam perjalanan kehidupannya, apa yang kita lakukan dalam keluarga, mungkin dalam bisnis, dalam pekerjaan, dalam studi. Ini ada hal-hal yang kita lupa bahwa kita ini hidup bukan untuk diri kita sendiri. Pagi hari ini melalui tulisan ini, melalui firman ini, apa yang sudah dinyatakan oleh Rasul Paulus boleh kembali mengingatkan kita. Siapa kita sebenarnya? Kita ini adalah orang-orang yang sudah ditebus oleh Tuhan dengan harga yang mahal. Dengan sesuatu yang luar biasa Tuhan tebus kita. Nah, oleh sebab itu kita harus mengerti arti penebusan Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau di dalam dunia ini, dalam kehidupan kita masih fokus pada sesuatu yang untuk kepentingan diri sendiri, fokusnya hanya untuk menyenangkan diri sendiri, maka kita perlu merenungkannya. Karena memang Tuhan merancangkan sesuatu yang luar biasa dalam hidup kita, bukan untuk supaya kita memuaskan diri kita sendiri. Ada satu panggilan, ada satu tujuan yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita. Supaya apa? Supaya kita bisa menjadi saksi Tuhan.
supaya dalam kehidupan kita sehari-hari, apa yang kita lakukan dalam kehidupan kita ini bisa menjadi berkat. Coba kembali kita lihat di dalam ayat ini. Dikatakan, dan Kristus telah mati untuk semua orang, untuk saudara dan saya, untuk semuanya yang mempercayai Dia, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri. Mari kita renungkan, bagaimana kita hidup. Apakah selama ini dalam kehidupan kita, dalam berjalannya waktu, kita ini hidup untuk diri kita sendiri? Saya yakin saudara bisa merenungkan itu. Saudara akan memahami. Kalau saudara mulai berpikir, iya ya, saya menikah ini untuk siapa ya? Kalau kita hanya didasarkan pada diri sendiri, maka saudara akan mengalami banyak persoalan. Satu saat kalau kita bicara tentang pernikahan, pasangan kita gitu ya, ada satu perubahan. Bisa perubahan yang kita lihat dalam fisik, atau perubahan yang mungkin terjadi yang tidak pernah kita lihat ketika kita baru pertama kenal sebelum masuk dalam pernikahan. Ada satu perubahan-perubahan mungkin kebiasaan. Kalau kita fokusnya hanya untuk diri sendiri, maka dipastikan saudara akan mengalami masalah. Tapi beda kalau saudara mendasarinya, apa yang saudara jalani, apa yang saudara lakukan, didasarkan untuk Tuhan. Apapun yang terjadi dalam pernikahanmu, pasanganmu yang mungkin berubah fisik, pasanganmu yang mungkin ada hal-hal yang menurut saudara tidak cocok, tidak saudara sukai. Tapi karena fokusnya adalah saudara pengen hidup bukan untuk diri sendiri, tapi untuk Dia. Bagaimana? Dan apa yang diteladankan oleh Tuhan? Ketika Tuhan hadir di dunia ini, Dia melayani kita. Dia yang harusnya dilayani, tapi Dia turun untuk melayani kita. Kalau kita hidup untuk Tuhan, maka saudara akan melayani pasangan saudara. Walaupun pasangan saudara mungkin banyak kekurangan. Ada alasan-alasan yang mungkin masuk akal untuk saudara ungkapkan sebagai keberatan-keberatan hati saudara. Tapi kembali lagi kalau kita melihat firman Tuhan, bahwa kita ini adalah orang-orang yang sudah ditebus. Oleh sebab itu, kehidupan kita pun bukan untuk diri kita sendiri. Menjadi orang yang tidak egois. Mari kita memahami ini. Panggilan kita ini bukan untuk supaya kita ini mendapatkan sesuatu ketenaran. Tapi bagaimana kita bisa memberikan pelayanan kepada orang-orang yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita. Mungkin sebagai tanggung jawab dalam kehidupan kita. Kalau kita bicara tentang pekerjaan, maka saudara bekerja bukan seperti untuk diri sendiri. Kalau saudara dasari pekerjaan saudara untuk diri sendiri, saudara akan berusaha mati-matian. Saudara akan terus berusaha untuk menghasilkan banyak uang mungkin, atau menghasilkan karir mungkin, yang akan terus menerus meningkat, menanjak mungkin. Tapi kalau saudara bekerja untuk Tuhan, saudara akan lakukan hal yang berbeda. Saudara akan mengalami sukacita. Saudara tidak perlu mengejar sesuatu yang mungkin orang banyak kejar atau orang dunia sedang kejar. Tapi nanti Tuhan akan berikan. Tuhan akan nyatakan. Oleh sebab itu ada satu prinsip yang berbeda bagi kita orang-orang yang ditebus oleh Tuhan.
kita hidup dimanapun, dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam pergaulan kita melepaskan untuk kepentingan kita sendiri. Ya walaupun, tapi memang benar ya Pak, saya melakukan ini juga untuk diri sendiri. Yang terpenting adalah fokusnya bukan untuk diri sendiri. Kalau fokusnya untuk diri sendiri, maka kita akan keluar dari jalur firman Tuhan. Tuhan ingin supaya kita ini hidup untuk Dia. Misalnya, saudara bekerja, ya bekerjalah untuk Tuhan. Supaya apa? Saudara bisa jadi berkat. Saudara bisa jadi teladan. Saudara bisa jadi contoh. Kalau saudara menikah, saudara masuk dalam pernikahan, ya menikahlah di dalam Tuhan. Sehingga pernikahanmu pun juga jadi berkat. Apapun yang saudara lakukan, saudara mungkin masih sebagai pelajar, ya belajarlah dengan baik. Banyak orang belajar karena ingin menunjukkan kemampuannya, karirnya, statusnya. Kalau saudara lihat, banyak loh orang-orang yang sekarang ini ingin menunjukkan statusnya, keadaannya. Satu contoh misalnya, selfie gitu ya, atau menunjukkan keberadaannya, keberhasilannya. Sebenarnya bukan sesuatu yang salah sih. Yang tahu adalah dirinya dengan Tuhan. Kita nggak tahu dan kita nggak bisa menghakimi orang ini sedang pamer atau sedang pansos atau yang lainnya. Tapi kalau didasarkan pada sesuatu yang fokusnya pada dirinya sendiri, maka itu sesuatu yang tidak mempermuliakan Tuhan. Mari apa yang kita lakukan sebagai pelayan Tuhan pun, kalau saudara melayani bukan untuk diri sendiri, tapi melayani Tuhan, melakukan apa yang Tuhan mau. Kalau saudara lakukan itu, saudara akan menerima berkat yang luar biasa. Apapun, sepanjang hari ini, siapapun saudara, apapun pekerjaan saudara, apapun yang saudara lakukan, lakukanlah untuk Tuhan. Kalau saudara melakukannya untuk Tuhan, saudara akan mengalami sukacita. Saudara akan beroleh kedamaian. Tetapi kalau saudara melakukannya di luar itu, apalagi untuk kepentingan saudara, saudara akan mengalami banyak persoalan. Saudara akan mengalami kekecewaan. Saudara akan mengalami hal-hal yang mungkin tidak menyenangkan. Oleh sebab itu sepanjang hari ini, mari kita lakukan bagian kita seperti untuk Tuhan, bukan untuk yang lain-lainnya. Amin saudara. Kalau saudara mau, coba setiap pagi kalau saudara bangun, diberi kesempatan Tuhan untuk boleh menikmati hari ini, lakukanlah untuk kemuliaan nama Tuhan. Apapun yang saudara lakukan, Tuhan akan buat berhasil. Amin. Puji nama Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, pagi hari ini kami boleh memahami firman-Mu, mengerti akan firman-Mu. Kami tahu kami adalah orang-orang yang luar biasa karena Engkau sudah menebus kami. Dan kami percaya Tuhan, sepanjang hari ini kami akan berjalan sesuai dengan kehendak firman-Mu. Kami akan hidup untuk mempermuliakan nama-Mu, bukan untuk diri kami sendiri, supaya nama-Mu boleh diagungkan. Terima kasih Tuhan, biar sepanjang hari ini berkat Tuhan turun atas kita semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.